Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Saya Raja Ampat. Saya nggak tahu ini anti nikel atau gimana. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Kita punya kekayaan alam namanya biji nikel. Biji nikel ini diolah oleh semuanya praktis perusahaan China. Teknologinya dari mana? Dari China. Jadi nikel ini cadangannya ada 21 juta ton. Tapi di Indonesia sekali keruk setahun itu 1,6 juta ton. 13 tahun lagi habis. Nikelnya udah habis. Buat katanya baterai listrik itu. Dikeruk sekarang, tapi yang menikmati sebagian besar China. Nanti kita bawa ini semua ke pertanggungjawaban Jokowi. Orang bisa bicara sejarahnya begini enggak? Saya tidak mau bicara detail. Yang mengeluarkan IUP 11 perusahaan tambang ini siapa? Negara. Mau namanya bupati, camat, gubernur, nggak penting. Tapi siapapun dia, negara. Lalu ada lagi IUP Antam, ini negara juga. Kok negara nggak menyelesaikan persoalan tapi bikin masalah? Kan ini problem buat kita gitu loh. Kalau yang ilegal, Pak Hisite tangkap. Nggak benar tangkap. Loh ini siapa yang ditangkap? Lalu negara dengan gampangnya bilang begini, ya sudah kalian berperkara di pengadilan. Sementara akar izin semuanya itu negara. Nah, setelah berperkara, mereka jatuh miskin jadi pelakor. Negara memproduksi penjahat. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Saya sebagai orang yang pernah menjelajah Indonesia, hampir 600 pulau di seluruh Indonesia, dan Papua adalah salah satu pulau yang pernah saya jelajah. Saya memohon dengan sangat kepada Bapak Prabowo, mewakilkan diri saya pribadi, ya, dan aspirasi dari masyarakat Papua, tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Berapa nilai satu nyawa manusia? Apakah satu tambang, satu kapal pesiar, satu deal strategis? Saat izin ditantangani dan dividen dicairkan, aku penasaran. Apakah orang-orang serakah ini masih ingat dengan wajah-wajah manusia yang dikorbankan dan ditinggalkan dengan tempat tinggal yang hancur dan tanah yang diracuni? Raja Ampat adalah salah satu surga terakhir dunia. Tapi saat ini di salah satu kawasan laut paling rapuh di dunia, perusahaan-perusahaan tambang merobek hutan, mencemar air, dan mencekik terumbu karang. Semua demi nikel untuk menggerakkan mobil listrik. Katanya ini kemajuan. Tapi kemajuan untuk siapa? Coba tanya ke mama-mama di Papua yang sekarang kesulitan cari air bersih untuk mandiin anaknya. Coba tanya nelayan yang pulang dengan jaring kosong dan gak bisa ngasih makan keluarganya. Coba tanya para tetua yang lihat hutan-hutan sakral mereka diratain. Harga sebenarnya dari tambang ini bukan sekedar ton logam yang diambil, tapi kematian cara hidup, putusnya ikatan suci antara manusia, tanah, laut, dan budaya. Why does this keep happening? Tentunya banyak faktor yang nggak bisa dijelasin dalam satu video ini, tapi salah satu hal yang ingin aku bahas adalah moral disengagement. Kita membenarkan yang nggak bisa dibenarkan. Ini demi pembangunan nasional. Cuma pulau kecil, yang lain kan masih ada. Negara lain juga lebih parah kok, masa kita nggak boleh untung? Dan dari sana, keserakahan tumbuh pelan-pelan, sembunyi di balik rapat-rapat ber-AC, dibungkus jargon patriotisme. Apa yang awalnya cuma kompromi kecil soal etika lama-lama jadi hal biasa. Sampai akhirnya seluruh ekosistem dan budaya pun dikorbanin tanpa rasa malu. Ini bukan sekedar kegagalan kebijakan. It's a failure of conscience. Kegagalan hati nurani. Ironisnya, masyarakat Papua yang sekarang kita rugiin ini dulu justru penjaga surga ini. Mereka ngelindungin terumbu karang jauh sebelum dunia peduli sama konservasi. Mereka hidup dengan satu kebenaran yang sekarang kita lupain, bahwa tanah sama laut itu bukan barang dagangan buat dieksploitasi, tapi saudara yang harus dijaga. Tapi hari ini suara mereka dibungkam, hak mereka diinjek-injek. Banyak izin tambang dikeluarkan tanpa persetujuan FPIC.
saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi, kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi, kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Saya salah satu masyarakat Indonesia dengan tegas mengatakan menyesal bahwasanya dulu saya termasuk memilih Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Jika Bapak Prabowo hanya bisa berdiam diri, membisu dan tuli atas disembelinya alam Raja Ampat. Terlebih beberapa waktu lalu akun Gerindra dalam story-nya menyebutkan aksi penambangan di Raja Ampat diberhentikan untuk sementara. Bapak Prabowo yang terhormat, tidak ada aksi toleransi atas aksi pemerkosaan terhadap alam Raja Ampat. Pemberhentian sementara tidak cukup mengobati luka yang mendalam atas direngguknya keindahan dan ketenangan tanah Raja Ampat. Seberapa banyak makhluk yang diambil haknya, dirombak ketenangannya, dan dihancurkan habitatnya. Pemberhentian total serta sanksi besar-besaran justru yang perlu dilakukan. Indonesia hampir kehilangan destinasi terindahnya Bapak. Lalu apakah pemerintah hanya bisa leha-leha? Percayalah, ini bukan soal destinasi semata, bukan soal tempat untuk memanjakan mata, tapi ini perihal perampasan hak-hak hidup di lingkungan Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong, Raja Ampat tidak untuk diborong. Penguasa dan pengusaha serakah tidak punya hak menginjakan kaki di tanah-tanah orang Papua. Apa yang dicari di sana bukan milik orang-orang serakah. Dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya. Dampak perubahan iklim ini semakin nyata. Banjir, kekeringan, kenaikan air laut, ini adalah ancaman nyata. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now. Membutuhkan solusi zaman now. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Update Save Raja Ampat. Lo harus sadar, selama Prabowo masih ngomong hidup Jokowi, selama itu juga Raja Ampat nggak bisa diselamatkan. Kenapa? Izin Raja Ampat aja kerusakannya terbit di era Jokowi. Mana berani Prabowo menganulir kebijakannya Jokowi buat. Jadi kalau sekarang Bahlil bilang pembangunan yang akan dihentikan sementara, jangan percaya. Itu bullshit, total bullshit. Pagar laut juga dulu dibilangnya dihentikan, tapi tahu-tahu dilanjutin dari kayu jadi beton sekarang. Di zaman siapakah pagar laut izinnya keluar? Di eranya Jokowi. Dan dilanjut di eranya Prabowo. Prabowonya nggak berani membatalkan sepenuhnya. Apalagi pembangunan di Raja Ampat itu melibatkan saham PT Antam di sana, yang juga bagian dari Danantara. Jadi nggak mungkin dilepasin begitu aja, kawal terus. Makanya selama ini koalisi warga sipil itu aktif mengawal isu soal adili Jokowi. Dan kita semua marah ketika Prabowo ngomong hidup Jokowi. Karena apa yang terjadi? Jadinya kebijakan-kebijakan yang buruk ya dilanjutin atas nama apa? Keberlanjutan. Undang-undang Cipta Kerja yang melahirkan banyak sekali jutaan pengangguran dilanjutin. Undang-undang KPK yang membuat KPK jadi lumpuh, nggak independen. Zaman Jokowi, di era Prabowo dilanjutin. Perwira aktif masuk sipil, di era Jokowi banyak, di era Prabowo makin banyak. Menteri-menteri bermasalahnya aja, kayak Budi Ari yang terlibat dalam skandal judi online, tetap dilanjutin. Bahlil tetap dilanjutin, begitupun menteri-menteri lainnya. Pokoknya kita jangan cepat puas, kawal terus save Raja Ampat, kawal terus save bumi Indonesia. Di era Jokowi, 12 juta hektar lebih deforestasi terjadi, dan itu mengerikan. Dan sekarang kita tinggal berharap Presiden itu betul-betul peduli sama rakyatnya, atau jangan-jangan pedulinya sama Jokowi dan juga oligarki. Kita lihat, makan tuh keberlanjutan, makan tuh hidup Jokowi. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Indonesia ini negara besar. Kalau kita bicara Indonesia begini dalam pandangan saya. Indonesia tuh luar biasa. Kekayaan alamnya luar biasa, tambangnya luar biasa. Saking luar biasanya Indonesia bisa menjadi penentu di dunia ini. Menentukan apa? Menentukan banyak hal. Kalau kita mau mengurangi perang, kurangi aja produksi tambang kita. Mereka punya senjata tapi tidak punya peluru. Bahkan kalau kita mau mengatur usia pernikahan di negara-negara Eropa, gampang. Stop aja produksi emas, nggak punya cincin kawin mereka. Artinya sedemikian hebatnya lah tambang kita. Tapi problemnya di mana-mana. Di sana problem, semuanya problem. Sumber masalahnya di mana? Ya di sini nih. Di sini.
Ada polisinya, ada Gakum KLHK-nya, ada SDM-nya, ada saya. Yang juga bagian dari problem ini. Jadi sekarang semua pembuat masalah ini berkumpul membicarakan masalah di luar yang dia buat sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Iup keluar. Ini contoh-contoh kecil ya. Iup keluar. Harus izin IPPKH. IPPKH-nya habis. Iupnya sudah keluar. RKB keluar. Lalu orang sudah keluar uang miliaran ngurus Iup, keluar uang miliaran ngurus RKAB, ngitung sana ngitung sini ngitung, nggak bisa nambang. Jadilah pelakor. Penambang lahan koridor. Nggak punya dokumen, dia panggil dokter, dokumen terbang. Segini kompleksnya lah problem kita. Lalu kita mau uraikan dari mana? Yang paling bersalah menurut saya ya DPR. Karena dia punya kewenangan tertinggi mengawasi seluruh kementerian dan lembaga. Tapi mau bagaimana teman-teman kita di sana juga? Ya begitulah kira-kiranya. Nah, contoh lain Mandiodo misalnya. Tadi disampaikan oleh Pak Idris Hite itu bicara soal illegal mining. Itu gampang, tangkap aja. Yang ilegal-ilegal mah tangkap aja gitu loh. Illegal mining, ilegal yang lain tangkap. Yang problem seperti Mandiodo. Mandiodo ini ada 11 pemegang IUP. Melawan Antam yang juga pemegang IUP. Oke, IUP yang 11 siapa yang keluarkan? Negara. IUP Antam siapa yang keluarkan? Negara. Jadi problemnya siapa? Tambang, bukan negara problemnya. Nah bagaimana menyelesaikan ini? Orang bisa bicara sejarahnya begini enggak? Saya tidak mau bicara detail. Yang mengeluarkan IUP 11 perusahaan tambang ini siapa? Negara. Mau namanya bupati, camat, gubernur, nggak penting. Tapi siapapun dia, negara. Lalu ada lagi IUP Antam, ini negara juga. Kok negara nggak menyelesaikan persoalan tapi bikin masalah? Kan ini problem buat kita gitu loh. Kalau yang ilegal, Pak Hite tangkap. Nggak benar tangkap. Loh ini siapa yang ditangkap? Lalu negara dengan gampangnya bilang begini, ya sudah kalian berperkara di pengadilan. Sementara akar izin semuanya itu negara. Nah, setelah berperkara, mereka jatuh miskin jadi pelakor. Negara memproduksi penjahat. Nah ini gimana gitu loh. Saya datang ke teman-teman Antam, saya bilang ada nggak sih? Dulu Jokowi bilang harus ada restoratif justice. Ada banyak problem di Republik ini yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan indahnya kalimat dalam undang-undang, tapi bisa dijangkau dengan indahnya hati para pihak. Ayo kita duduk sama-sama kita bicara restoratif justice. Kenapa? Dua-duanya korban negara. Nah, yang kayak begini bagaimana? Itu loh, saya sudah bicara dengan Antam, nggak bisa. Lalu datang lagi satu problem lagi. PT Lawu. Ada Perusda, ada perusahaan dari Jakarta. Problem baru muncul lagi. Yang 11 belum selesai, nambah lagi. Bisa nggak sih kita duduk bareng-bareng kalau soal-soal kayak begini? Bicarakan saja. Itu. Atau sama-sama mencari backingan untuk mengadu kekuatan. Atau apa gitu loh. Orang pernah bilang sama saya, lu kalah Yan. Iya saya kalah hari ini. Minggu depan belum tentu. Tahun depan belum tentu. 2 tahun lagi belum tentu. Dan jangan salah, saya juga pemburu yang baik, pendendam yang baik. Kita simpan problem ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai kita mampu menyelesaikan. Nah ini masalah yang banyak sekali. Apa? Mulainya dari mana? Ini yang Sulawesi Utara kan? Ya tadi ini Erwin Usman ini tim saya terkait tambang. Mantan Walhi tahun 2001, 2002 hampir buta mata sebelah kanannya karena bertarung soal kasus tambang di Newmont. Ini juga problem. Sudah jelas-jelas salah, cabut aja emang kenapa sih? Berputar-putar gitu loh. Kemarin ada orang hubungin saya, Bang, ada IUP dan WIUP. Beda titiknya, beda tempatnya. Yang keluar siapa ya? Ini SDM. Lalu saya mau bantuin, ada KPK, bingung kita.
Kenapa? Karena definisi korupsi memperkaya diri sendiri dan atau orang lain. Jadi kalau dia pengusaha tambang, mentok kemana-mana, datang ke saya bingung mau buat apa. Saya bantuin dia untung terpenuhi unsurnya, saya nggak bantuin dia buntu, investasinya rusak. Terus saya mau bikin apa? Nah inilah republik paling membingungkan buat saya. Untuk menghilangkan kesuntukan, kebuntuan saya biasa jalan ke Gede Bage. Beli pakaian bekas, kemarin ditutup. Jadi komplit persoalan buat saya ini. Enggak maksudnya, lalu saya mau kemana? Wisata gagal, apa gagal segala macam. Berapa hari yang lalu datanglah Satpol PP ke tempat saya karena November nanti mereka akan dihapus honorer dan PTT. Masalah. Lalu datang pedagang thrifting. Masalah. Lalu datang lagi dari Pancawati 1.300 petani sudah keluar sertifikatnya 2016 sampai hari ini tidak pernah pegang fisiknya. Masalah. Semua masalah. Nah, kapan waktu saya mau kumpulkan informal. Kita diskusi mau kayak apa? Pilihannya cuma dua kok. Kita selesaikan dalam diskusi, kita cari jalan keluar sama-sama, atau kita bertarung adu kuat. Yang pasti ada korbannya, mau malu, mau duit, mau apa pasti seperti itu. Kenapa? Karena kadangkala cara paling gampang ya bagi Pak Pipit ya sudah berperkara aja kalian. Itu loh. Apakah cara itu selalu efektif? Enggak. Belum lagi informasi lain. Ada menteri katanya dengan deputinya minta saham. Ampun. Oke. Nggak perlu sebut nama, tapi kayaknya pikiran kita hampir sama di sini. Iya. Kenapa sih republik ini harus begitu? Kenapa sih pejabat kita tidak pernah tahu kapan berkata cukup? Kan nggak perlu sebut namanya ya Mbak ya. Tapi kita tangkap poinnya Bang Adian Oh iya, ya. oke, terima kasih. Oke, Merdeka. Terima kasih banyak Bang Adian. Kita itu, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Kita punya kekayaan alam namanya biji nikel. Biji nikel ini diolah oleh semuanya praktis perusahaan China. Nah, biji nikel ini dimasukkan ke pengolahannya namanya smelter. Ustaz. Jadi dari biji nikel diolah di smelter, misalnya dapat ferronikel. Nah, biji nikel ini nilainya 10, ferronikelnya 40. Iya. Jadi kan ada yang bertambah dari 10 ke 40, 30 namanya nilai tambah. Setelah diolah ya. Diolah, dapat tambahan nilai. Nah, yang 30 ini siapa yang menikmati? 100% pengusahanya China, untungnya 100% lari ke China. Kalau kita untung di Indonesia bayar pajak 22% ya sekarang. Pajak keuntungan perusahaan tuh. 22%, mereka 0% selama 20 tahun. Nggak ada yang sisa di sini buat yang besar-besar. Atau itu. Teknologinya dari mana? Dari China. Teknologi bayar paten kan. Jadi pembiayaan paten, ongkos patennya 100% lari ke China. Perusahaan smelter ini pinjam uang dari bank kan nggak ada yang dari kantong sendiri. Ada pabrik, minta uang ke bank, pinjam uang ke bank. Seluruh uang yang dipinjam itu dari bank China. Maka bunga pinjaman itu 100% lari ke China. Lantas lebih gila lagi, harga biji nikelnya di Shanghai itu misalnya $80 buat pengusaha-pengusaha China ini ditetapkan oleh pemerintah. Kamu beli cuma $40. Kemudian perusahaan ini yang sebagian besar dari China itu kan ini kalau untuk melebur biji nikel jadi ferronikel itu butuh energi yang besar. Mereka biasanya membangun pembangkit listrik sendiri. Di China udah nggak boleh pembangkit listrik tenaga batubara udah nggak boleh. Green ya. Di Indonesia dibolehkan karena ada stempel PSN, Proyek Strategis Nasional. Dikasihlah mereka boleh bikin pembangkit listrik batubara, harganya bukan 350. Kira-kira berapa? 70 per metric ton. per metric ton. Cuma 70.
Jadi negara mensubsidi 350 kurang 70 subsidi. Siapa yang gak mau datang ke Indonesia? Subsidinya gila-gilaan. Ya PLN juga dapat, akhirnya kita juga dapat. Tapi mereka, siapa mereka? Menerangi rumah rakyat? Tidak. 400% loh itu. Nah, itu Pak Ustadz. Itu kan artinya, dan Tuhan ini kan memberikan kekayaan ini kepada Indonesia bukan untuk kita sekarang aja, anak cucu juga kita kan kebagian. Jadi nikel ini cadangannya ada 21 juta ton di Indonesia. Sama dengan di Australia 21 juta ton juga. Tapi di Indonesia sekali keruk setahun itu 1,6 juta ton. 13 tahun lagi habis. Jadi anak-anak kita nanti mobilnya barangkali udah mobil listrik semua kan. Nikelnya udah habis buat katanya baterai listrik itu. Dikeruk sekarang, tapi yang menikmati sebagian besar China. Nanti kita bawa ini semua ke pertanggungjawaban Jokowi. Ya, bawa. Ini kerugian negara yang tak terperikan. Ratusan triliun. Ini saya katakan lama. Ya, saya katakan lama dan digugat terus sama deputi-deputinya. Tapi sampai sekarang mereka nggak bisa membuktikan. Ya cuma debat kusir saja gitu. Nah belakangan ini karena pengawasannya tidak dilakukan secara benar gitu. Meledak satu-satu nih. Smelternya meninggal puluhan pekerja Indonesia. Tidak ada yang bertanggung jawab ya karena apa? Karena semuanya seperti bukan dihukum Indonesia gitu. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Pengawasnya nggak ngerti apa-apa. Kemudian orang mau menteri tenaga kerja yang dulu. Kawan kita kebetulan Hanif Dahiri itu mau masuk nggak boleh, menteri masuk nggak boleh masuk ke perusahaannya, ke pabriknya itu. Nah jadi ini terlalu too much lah istilah orang Jawanya gitu, udah berlebihan lah gitu. Oleh karena itu kita harus koreksi. Pertanyaannya kita tidak tahu apa yang didapat Jokowi dari memberikan konsesi-konsesi itu ke China. Pasti kan nggak ada yang gratisan. Nggak ada yang gratis tuh ya. Nanti kalau pemilu saya bantu deh algoritmanya bisa jadi begitu kan. Saya kan cerita bahwa pada tahun 2013, 2013-2014, jejak digitalnya nanti dicari aja di Google, pasti masih ada. Itu ada informasi dari Kepala PPATK waktu itu, Abdul Somad, ya Pak Abraham Samad, yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan, belum pertanian, apalagi, apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan, studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah dihitung Pak, dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Itu yang saya ungkap kemarin. Ketika ribut-ribut mafia tambang. Belum yang lain ya. Sehingga saya katakan, berapa korupsi? Saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, kok ada pesawat udara, korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Nah ini sebenarnya mengapa kita dulu melakukan reformasi.
Satu. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu itu, saya punya pengalaman dengan Pak Arifin sebagai Menteri SDM. Saya tidak tahu kalau waktu itu Pak Arifin sedang sakit kena COVID. Saya dapat laporan dari seorang pengusaha, Pak, kapal saya ditahan. Padahal Pak Arifin, Kementerian SDM sudah menyatakan semua kapal yang mengangkut batu bara sekarang harus dilepas, diberi izin keluar lagi, karena waktu itu kan tidak boleh keluar, lalu beberapa hari kemudian lepas. Itu ada saja di suatu tempat, kapalnya itu harus dibawa ke Hong Kong. Kalau hari Jumat dia belum sampai berarti melanggar kontrak, puluhan miliar dia rugi, sehingga dia lapor, kalau saya tidak dapat izin untuk berangkat hari ini, saya akan tinggalkan kapal ini. Dia akan melapor bahwa itu ditahan oleh pemerintah Indonesia. Saya telepon Pak Arifin, Pak. Mulanya saya begini, telepon tidak diangkat, lalu saya dapat WA, ada perlu Pak Menko dari Pak Anu. Iya Pak, saya mau ngomong. Telepon. Itu ada kapal ditahan. Kan Bapak udah ngomongkan harus dilepas. Iya, kenapa? Di mana itu di kapal? Di sana Pak. Tolong kirim nomor kapalnya kepada saya. Nomor izinnya, tujuannya mana? Saya kirim. Nih, kasih. Saudara, sorenya orang yang lapor saya tuh datang, mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Kapal kami dilepas, bukan hanya kapal saya, 126 kapal lain langsung dilepas. Berarti ada 126 kapal ditahan dan dimintai uang untuk berangkat. Untung Pak Arifin turun tangan. Dan itu saudara, situasi tahan-mahan bagian dari mafia, tambang, mafia apa gitu. Administrasi di daerah. Saya tidak tahu apakah hadir di sini tempat itu, dirasa, diingat aja pernah ada enggak. Sesudah itu, saya telepon Pak Arifin, terima kasih Pak Arifin, udah selesai. Ternyata kapalnya bukan hanya satu, yang lain turut berterima kasih. Karena Bapak lepas satu, pegawainya di sana takut, dilepas semua akhirnya. Semuanya jadi lancar.